Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa dalam seri pembelajaran seputar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar rumus wajib atau formula wajib yang ada pada Microsoft Excel supaya kita bisa membuat aplikasi untuk membantu pekerjaan agar lebih cepat dan lebih efisien. Tapi tidak ada salahnya teman-teman semuanya mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta share apabila konten yang kita pelajari menurut teman-teman semua bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, serta request, jangan segan-segan tulis di kolom komentar. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yang perlu kita harus pahami yaitu formula rumus Microsoft Excel. Secara garis besar adalah suatu perhitungan matematika dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Rumus Excel dimulai atau diawali dengan tanda sama dengan. Setiap awal sama dengan, maka Excel akan berasumsi bahwa itu adalah rumus atau formula. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah beberapa rumus wajib. Yang pertama yaitu aritmatika, yang kedua min, max, sum, dan average. Yang ketiga adalah formula string. Yang keempat adalah formula count. Yang kelima adalah formula if. Dan yang keenam adalah formula lookup. Tapi untuk lookup nanti ada pembahasan tersendiri karena pembahasannya terlalu luas. Kita batasi saja pertemuan kali ini sampai fungsi if. Untuk yang pertama yaitu formula aritmatika atau kabataku yang terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Keterangan warna merah wajib didahulukan. Nanti kita akan praktek. Nah, kita akan praktek. Kita buka Microsoft Excel. Kita buat tabel seperti ini. Yang pertama yaitu perkalian. Cara menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan nilai 1 atau nilai mana yang akan dikalikan, tanda bintang. Untuk perkalian itu disimbolkan dengan tanda bintang. Lalu nilai pengalinya berapa, lalu enter. Hasilnya ini. Coba nilainya saya kecilkan, misalnya seperti itu. Untuk pembagian sama aja, caranya sama dengan nilai pertama 7 garis miring atau bagi nilai pembaginya berapa, lalu enter. Hasilnya 1,1429. Selanjutnya yaitu penjumlahan. Penjumlahan juga sama aja, sama dengan nilai pertama plus nilai kedua atau nilai penjumlah, lalu enter. Hasilnya 15. Begitu juga pengurangan. Caranya juga sama aja. Sama dengan nilai pertama minus nilai pengurangnya berapa, lalu enter. Caranya seperti itu teman-teman. Kita akan mencoba menjumlahkan 3 digit angka. Saya copy aja ini, lalu saya paste di sini. Sekarang coba
nilai 1 ditambah nilai 2 atau nilai 1 dikali nilai 2 ditambah nilai 3. Bagaimana caranya? Sama dengan nilai 1 dikali nilai 2 ditambah nilai 3, lalu enter. Hasilnya 64. Sekarang kita cek di kalkulator, apakah sama hasilnya? 8 dikali 7, mana dikali 7 ditambah 8, hasilnya 64, sama. Tapi akan jadi berbeda, akan jadi masalah ketika penjumlahan yang didahulukan. Sekarang coba kita rubah. Misalnya nilai 1 ditambah nilai 2 dikali nilai 3 sama dengan nilai 1 8 ditambah nilai 2 7 dikali nilai 3, hasilnya 64. Sekarang kita coba ketik di kalkulator. 8 ditambah 7 dikali, mana dikali 8, hasilnya harusnya 120, tapi di Excel 64. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Harusnya hasil aslinya itu adalah 120, tapi kenapa di Excel 64? Karena di Excel mendahulukan perkalian dan pembagian ketimbang penjumlahan dan pengurangan. Walaupun perkalian atau pembagian itu ada di akhir formula. Seperti ini. Rumus ini dibaca, saya hilangkan dulu sama dengannya. Rumus ini dibaca oleh Excel jadinya seperti ini. G7 ini 8. Kita buka kalkulator, 8 dikali F7 ini F7 7 ya nilainya. 8 dikali 7 ditambah E7 ditambah E7 nya nilainya 8, hasilnya 64. Jadi yang dieksekusi dahulu adalah perkalian, bukan pembagian. Nah, bagaimana caranya agar yang kita inginkan adalah eksekusi dari penjumlahan dulu? Caranya simpel. Caranya cukup tambahkan kurung buka dan kurung tutup di bagian penjumlahan, lalu enter. Hasilnya 120. Kenapa? Karena kita pengen, saya hapus dulu sama dengannya. Jadi arti dari rumus ini adalah Excel tolong jumlahkan terlebih dahulu E7 dan F7. E7 nya 8, F7 nya 7. Lalu setelah ketemu hasilnya kalikan dengan G7. Jadi hasilnya 120. Begitu juga dengan pengurangan dan pembagian. Walaupun pembagian ada di belakang formula, maka tetap yang dieksekusi awal adalah pembagian dulu. Contoh misalnya saya pengen nilai 1 dikurangi nilai 2 dibagi nilai 3. Jadi bagaimana rumusnya teman-teman? Kurung buka nilai 1 dikurangi nilai 2 kurung tutup garis miring nilai 3, enter. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan dipahami formula aritmatika, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Next teman-teman, selanjutnya formula yang kedua adalah formula min, max, sum, dan average. Untuk yang pertama yaitu min, berfungsi untuk mencari nilai minimal atau nilai terkecil dari deret nilai
yang kita jadikan referensi. Cara penggunaannya seperti ini. Kita akan buat kolom nilai terkecil. Kita akan mencari nilai terkecil dari nilai 1, dari deret nilai 1, deret nilai 2, dan deret nilai 3. Caranya sama dengan min kurung buka. Nah, deret atau yang mau kita jadikan referensi, deret yang mana? Karena nilai 1, jadi kita blok seluruh nilai ke 1. Enter, maka akan ketemu nilai terkecil adalah 5. Begitu juga nilai 2, caranya sama dengan min kurung buka, blok referensinya lalu enter. Nilainya juga 5. Di nilai 3 juga sama dengan min kurung buka, blok nilainya lalu enter. Nilai terkecilnya 2. Jadi seperti itu teman-teman penggunaannya, min mencari nilai terkecil. Nah, yang selanjutnya yaitu max, kebalikan dari min. Jika min itu mencari nilai terkecil, maka max adalah mencari atau menemukan nilai terbesar dari deret nilai yang kita jadikan referensi. Sekarang di bawahnya kita mencari nilai terbesar dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Caranya sama dengan max kurung buka, blok deret nilainya lalu enter. Maka akan ketemu nilai 9. Karena 9 di sini adalah nilai tertinggi. Kalau kita misalnya rubah 5 ini menjadi 15, maka nilai tertingginya juga akan menjadi 15 dan nilai terendahnya juga berubah menjadi 6. Karena tidak ada yang lebih kecil dari 6, tidak ada yang lebih besar dari 15. Seperti itu teman-teman. Sini juga max kurung buka, kita blok enter. Sini juga sama max enter. Arti dari rumus ini, Excel tolong carikan saya nilai terbesar max ini dari F7, dari referensi F7. Lihat teman-teman, kolom F dan 7, dari referensi tabel F7 sampai F12. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah penjumlahan sum atau sum. Cara penggunaannya yaitu sama dengan min dan max, cuma fungsinya untuk menjumlahkan baris data secara efisien atau secara simple. Nih contoh, saya akan tambah nilainya menjadi nilai 4. Saya kecilkan dulu. Di sini jumlah, misalnya jumlah. Saya pengen nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ditambah nilai 4. Sebenarnya kita bisa aja menggunakan rumus aritmatika yang penulisan rumusnya seperti ini, sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ditambah nilai 4. Hasilnya 31. Sekarang kita coba di kalkulator. 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya 31, sama. Nah, kekurangan dari menggunakan rumus penjumlahan di aritmatika akan terjadi masalah
ketika nilai deret nilai yang kita punya lebih dari 1000 atau 100 lah, 100 deret nilai. Misalnya nilai 1, nilai 2 sampai nilai 100. Alangkah repotnya nanti penulisan rumusnya seperti ini. Nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah terus ditambah sampai nilai 100. Nah, di Excel disediakan fungsi sum untuk meringankan pekerjaan dari metode penjumlahan. Caranya sama dengan sum atau sum, kurung buka nilai mana yang akan kita jumlahkan. Karena kita pengen menjumlahkan nilai 1 sampai nilai 4, maka tarik aja nilai 1 diklik, nilai 2 diklik, nilai 3 diklik, nilai 4 diklik, lalu kurung tutup, enter. Hasilnya akan sama. Kalau misalnya pengen menjumlahkan seluruh nilai yang ada di sini, yang ada di tabel, gampang, sama dengan sum kurung buka, kita blok semua lalu enter. Hasilnya 169. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman hitung sendiri dengan kalkulator. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya yaitu rumus average atau mencari nilai rata-rata. Caranya tidak jauh beda dengan sum, min dan max penulisannya, sama dengan average atau average kurung buka blok nilai 1 sampai nilai 4, karena kita contohnya akan mencari rata-rata dari nilai Ahmad dari nilai 1 sampai nilai 4, kurung tutup, enter. Jadi nilai rata-rata Ahmad adalah 7,75 dari nilai 1 sampai nilai 4. Begitu teman-teman. Kalau misalnya pengen mencari nilai rata-rata Ahmad tapi nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2 saja, caranya sama dengan average nilai 1 dan nilai 2, enter. Maka hasilnya 7,5. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami penggunaan main untuk mencari nilai terkecil, penggunaan max untuk mencari nilai terbesar, penggunaan sum untuk penjumlahan lebih efektif dan lebih efisien, serta penggunaan average untuk untuk mencari rata-rata nilai. Nah, rumus ini sangat penting apabila kita membuat aplikasi semacam aplikasi pendidikan seperti rapot atau daftar hadir dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya yaitu rumus ketiga adalah formula string atau teks. Yang pertama yaitu upper, yang kedua lower, yang ketiga proper, yang keempat adalah connects. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah upper, berfungsi untuk merubah teks menjadi tulisan kapital semua atau teks huruf besar semua. Kita contohkan di sini. Saya hapus semua dulu, atau saya tambah kolom. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah upper atau upper. Cara penggunaannya seperti ini, sama dengan upper kurung buka. Nah, teks mana yang akan kita jadikan huruf kapital semua? Saya contohkan misalnya Ahmad, kurung tutup, enter. Di sini huruf besar semua seperti tidak ada perbedaan, tapi akan terlihat apabila tulisan Ahmad di sini kita rubah menjadi huruf kecil semua. Maka tulisan Ahmad yang akan selalu
huruf besar semua karena sudah dikunci dengan upper. Begitu juga Rudi Doa yang nomor kedua, kita akan merubah menjadi huruf besar semua. Caranya upper, kurung buka, klik teks yang akan kita rubah menjadi huruf besar semua, kurung tutup, enter. Maka tulisan Rudi Doa akan menjadi huruf besar semua. Kalau kita copy, klik kanan, paste spesial, terus formulas, maka semua nama akan menjadi huruf besar semua. Itulah fungsi upper. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi lower atau formula lower, berfungsi kebalikan dari upper. Kalau upper itu membuat seluruh teks menjadi huruf besar semua atau kapital, kalau lower kebalikannya, membuat seluruh teks menjadi huruf kecil semua. Kita contohkan. Di sini saya hapus. Misalnya Ahmad saya tulis besar semua. Di sini cara penggunanya adalah lower, kurung buka. Kita cari teks mana yang akan kita rubah menjadi huruf kecil semua, lalu kurung tutup, enter. Maka Ahmad akan berubah menjadi huruf kecil semua. Begitupun dengan Siska, karena Siska di sini SIS-nya menggunakan huruf besar, K dan A-nya menjadi huruf kecil. Kita rubah menjadi huruf kecil semua, caranya sama dengan lower, kurung buka, klik Siskanya, enter. Maka akan menjadi huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Kebalikan dari upper. Oke, next teman-teman, yaitu proper. Proper adalah formula string Excel yang berfungsi gabungan dari upper dan lower. Bagaimana? Yaitu setiap kata akan selalu diawali dengan huruf besar. Huruf pertama besar, selanjutnya yaitu huruf kecil. Nah, penggunaannya seperti ini. Kita hapus dulu. Sama dengan proper, kurung buka, klik namanya atau selnya, kurung tutup, enter. Maka nama Ahmad di sini berubah menjadi Ahmad dengan huruf pertama A. Untuk Rudi Doa sama dengan proper, kurung buka, klik selnya, kurung tutup, enter. Maka nama Rudi Doa R-nya besar, D-nya besar. Loh, kenapa kok Rudi Doa Rudinya R besar, Doanya D besar? Karena Excel menganggap Rudi Doa ini adalah dua kata. Begitu juga dengan Siti Jahroh. Coba proper, kurung buka, klik namanya, enter. Tuh, Sitinya S besar, Jahrohnya J besar. Seperti itu teman-teman. Kita sudah menggunakan upper untuk membuat huruf besar semua, lower untuk membuat huruf kecil semua, dan proper untuk menggunakan huruf pertama atau huruf awalan besar, selanjutnya kecil. Yang selanjutnya yaitu connect. Formula string connect digunakan untuk menyambung dua kata yang berbeda sel menjadi satu kata dalam satu sel. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Di sini saya punya tabel latihan, atau ini aja. Kita copy aja nil namanya di sini. Sembunyikan dulu. Oke, contoh misalnya di sini nama depan, nama belakang.
belakang. Saya pengen menyambungkan nama depan dan nama belakang menjadi nama panjang di sel ini, tapi menjadi satu sel. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan formula connects. Penggunaannya seperti ini, sama dengan klik nama depan, terus simbol dan. Oke teman-teman, diulangi. Sama dengan klik nama depan, lalu simbol dan, lalu klik nama belakang, enter. Maka nama Ahmad Farhan akan menjadi satu sel. Begitu juga seperti ini. Kita rubah dulu, ini menjadi ini Rudi, ini Siti. Oke. Ini Muhammad misalnya. Begitu juga saya pengen menyambungkan Rudi dan Doa menjadi satu sel. Caranya klik nama depan, lalu simbol dan, lalu klik nama belakang, enter. Rudi Doa. Nah, timbul masalah, Kak, kok kenapa namanya tidak ada spasinya antara nama depan dan nama belakang? Oke, caranya yaitu kita akan menambahkan spasi. Nah, perlu digarisbawahi, spasi itu karena masuk dalam karakter, jadi spasi itu kita buat khusus. Caranya seperti ini. Oke, perhatikan. Saya pengen merubah Ahmad spasi Farhan, bukan jadi seperti ini, Ahmad Farhan nyambung. Caranya sama dengan klik nama depan, simbol dan, kita sambung dengan apa? Sambung dengan spasi. Nah, spasi itu bagaimana? Karena spasi itu string atau karena spasi itu teks, maka kita gunakan tanda kutip. Tanda kutip terus spasi tanda kutip. Nah, kita sudah menyambungkan Ahmad dan spasi. Selanjutnya kita sambungkan lagi, kita dan lagi nama belakang. Maka hasilnya akan menjadi Ahmad spasi Farhan. Seperti itu. Kalau kita lihat rumusnya seperti ini. Excel, saya pengen nama Ahmad C6 disambung dengan spasi, terus disambung lagi dengan nama Farhan. Hasilnya Ahmad Farhan. Kalau misalnya saya pengen nama Rudi Doa ini Rudi, Doa, caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Sama dengan klik nama Rudi, lalu dan, disambung dengan apa? Dengan koma. Karena koma itu teks, jadi kita harus pakai kurung tanda kutip. Koma, tanda kutip lagi, disambung dengan apa lagi? Dengan doa. Jadi Excel, tolong carikan saya nama Rudi, lalu sambung dengan koma, terus disambung lagi dengan doa. Maka hasilnya Rudi, doa. Kalau saya pengen disambung dengan spasi, caranya sama seperti tadi. Klik Rudi, lalu dan, lalu tanda kutip, spasi, tanda kutip, dan doa. Enter. Oke, perlu diperhatikan teman-teman, tanda kutip berlaku untuk teks. Kalau angka tidak usah. Contohnya misalnya Rudi disambung dengan 4, disambung dengan doa. Jadi caranya klik Rudi atau sel C7 dan saya sambung dengan 4 dan saya sambung dengan doa. Maka hasilnya Rudi 4 doa. Karena 4 bukan teks tapi angka. Seperti itu teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar nama lengkap di sini
agar nama lengkap di sini menjadi huruf kecil semua. Bagaimana cara penggunaannya teman-teman? Kita menggunakan fungsi apa atau formula apa? Upper, lower, atau proper? Ya, lower. Kita menggunakan fungsi lower. Disambung atau dipadukan dengan fungsi connect atau formula connect. Caranya sama dengan lower. Excel tolong kecilkan seluruh tulisan. Dari tulisan mana? Dari tulisan Ahmad disambung dengan spasi, tanda kutip jangan lupa, terus disambung lagi dengan Farhan, kurung tutup, enter. Maka Ahmad Farhan menjadi tulisan kecil semua. Terus saya pengen tulisan Rudi Doa ini menjadi huruf besar semua. Kita menggunakan apa teman-teman? Menggunakan upper. Sama dengan upper, kurung buka. Excel tolong besarkan tulisan Rudi ditambah spasi ditambah atau disambung dengan doa, kurung tutup, enter. Maka tulisan Rudi Doa akan menjadi besar. Terus saya pengen tulisan Siti Aisyah menjadi huruf pertamanya besar dan selanjutnya kecil. Caranya menggunakan apa teman-teman? Proper. Proper, kurung buka, klik Siti, disambung dengan spasi, disambung dengan Aisyah, kurung tutup, enter. Maka tulisan Siti Aisyah akan menjadi huruf besar awalan, Aisyahnya huruf besar awalan. Oke teman-teman, mudah-mudahan dipahami. Next yaitu fungsi count atau formula count. Formula count berfungsi untuk menghitung. Karena kalau kita lihat di kamus Inggris atau translate, fungsi count atau arti dari count adalah hitung. Ada 3 fungsi yang sangat penting digunakan atau yang sangat sering digunakan. Yang pertama adalah count, yang kedua adalah counta, yang ketiga adalah count if. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan count. Kita tulis di sini. Saya tambah menjadi 8. 6. Nah, di sini teman-teman, cara penggunaannya sama dengan count, kurung buka, terus kita cari, kita akan menghitung apa? Kita akan menghitung nomor, kurung tutup, enter. Hasilnya 8. Kenapa? Karena ada 8 kolom yang terisi atau 8 sel yang terisi. Kalau saya hapus 1, maka hasilnya 7 walaupun tabelnya ada 8. Karena fungsi count adalah menghitung jumlah sel yang terisi. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, fungsi count dan counta sebenarnya sama. Perbedaannya, kalau count itu menghitung hanya angkanya saja, jadi sel kosong sel yang berisi angka, sedangkan counta itu menghitung angka dan teks. Jadi contohnya seperti ini. Kalau fungsi count, dia bisa menghitung berapa sel yang terisi angka. Ini saya tulis count-nya. Tapi tidak bisa menghitung sel yang berisi teks. Count, kurung buka, saya akan coba hitung kolom yang terisi di sini. Enter, maka 0. Kenapa? Karena formula count menghitung hanya sel yang berisi angka. 1, 2 sampai 7 ini adalah angka.
tapi tidak bisa menghitung teks. Ahmad sampai Muhammad di sini adalah teks, count tidak bisa menghitung. Nah, untuk bisa menghitung jumlah teks yang ada pada sel, gunakan counta. Cara penggunaannya sama dengan counta blok yang mau dihitung 7. Ini untuk counta bisa menghitung teks, juga bisa menghitung angka. Ini juga counta, kita blok, enter. 6 dapat dari mana? Dari jumlah sel yang terisi oleh nama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau misalnya nomor 7 ini saya tambah namanya misalnya Dede, maka berubah menjadi 7. Jadi itu perbedaan antara count dan counta. Kalau count hanya menghitung jumlah sel yang terisi angka. Kalau counta akan menghitung jumlah atau akan menghitung isi sel, angka maupun teks. Jika nomor 1 ini saya rubah menjadi misalnya menjadi Edi, maka akan menjadi 6. Kenapa? Karena yang terisi angka hanya ada 6 sel, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Edi bukan sel tapi teks. Oke, saya kembalikan. Oke, mudah-mudahan dipahami fungsi count. Selanjutnya yaitu count if atau hitungan bersyarat. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung jumlah jenis kelamin, laki-laki atau perempuannya, atau jumlah jam ngawas, atau jumlah jam mengajar. Cara penggunaannya seperti ini, teman-teman. Saya kembalikan, terus di sini saya hapus dulu. Nah, di sini saya ada nama dan jenis kelamin. Saya pengen menghitung jumlah jenis kelamin laki-laki ada berapa. Caranya menggunakan count if. Penulisannya adalah seperti ini. Saya mencari laki-laki, misalnya laki-laki. Cara penulisannya sama dengan count if kurung buka, terus referensinya dari mana? Dari tabel berikut, dari tabel yang saya blok ini. Nah, koma, jika tidak bisa menggunakan koma berarti titik 2, teman-teman. Karena settingan di Excel saya menggunakan koma. Koma, kita akan mencari apa? Laki-laki atau perempuan? Kita akan mencari laki-laki. Nah, lihat di tabel ini laki-laki itu simbolnya apa? Karena simbolnya L, maka kita menggunakan L. Jangan lupa, karena L itu adalah teks, maka gunakan tanda kutip, kurung tutup, enter. Ada 5. Mari kita hitung laki-lakinya, apa benar ada 5? 1, 2, 3, 4, dan 5. Perempuannya sama dengan count if kurung buka. Kita blok tabel referensinya dari mana, diambil dari mana. Koma, kita akan mencari apa? Perempuan, simbolnya P, tanda kutip, jangan lupa karena P itu string atau teks bukan angka. Kurung tutup, enter. Jumlahnya 2. Karena perempuan di sini ada 2. Contoh misalnya Hamzah di sini saya rubah menjadi perempuan, P, maka perempuannya bertambah 3, laki-lakinya menjadi 4. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya saya pengen menghitung jumlah jenis kelamin yang ada di sini, gunakan rumus count apa counta, teman-teman? Yap, counta. Counta kurung buka
Kita blok semuanya, lalu kurung tutup, enter. Jumlahnya 7. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi count untuk menghitung angka, counta untuk menghitung sel yang berisi angka atau teks, dan COUNTIF untuk menghitung hitungan bersyarat. Oke, next teman-teman, yaitu formula if atau perbandingan. Nah, kali ini saya akan menekankan bagaimana cara atau bisa memahami formula if. Karena formula if adalah akar dari seluruh formula yang ada pada Excel. Jika pengen bisa membuat aplikasi, maka alangkah baiknya kita mempelajari fungsi if. Oke, formula if digunakan untuk melakukan pengkondisian dengan syarat tertentu yang hasilnya kondisi benar atau kondisi salah. Sintaks penulisannya if syarat titik koma atau koma tergantung settingan Excelnya teman-teman. Jika syarat terpenuhi, titik koma jika syarat tidak terpenuhi. Atau bisa juga seperti ini, if kondisi koma atau titik koma nilai benar, titik koma nilai salah. Jika kondisi terpenuhi, maka jalankan nilai benar. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka jalankan nilai yang salah. Di sini ada ilustrasi perbandingan. Jika kondisi benar atau jika kondisi terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah perintah jika benar. Tapi sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah perintah salah atau jika salah. Penggunaannya seperti ini teman-teman. Kita cari lagi, kita unhide nilainya mana? Nilai 1. Kita butuh nilai satunya aja. Nah, biasanya fungsi if itu digunakan untuk mencari predikat. Di sini misalnya. Misalnya kita akan menentukan predikat jika di atas 8, maka predikatnya A. Jika di bawah 8 nilainya, maka predikatnya B. Jadi kita buat dulu di sini analoginya. Jika nilai di atas 8, maka A. Jika di bawah 8, maka B. Atau jangan A lah, lulus. Jika di atas 8, maka lulus. Jika di bawah 8, tidak lulus. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Sama dengan if kurung buka. Yang pertama kondisi, kita lihat lagi kondisi atau syarat. Nah, syarat yang kita gunakan apa? Syarat yang kita gunakan adalah, atau kondisi yang kita gunakan adalah jika nilai di atas 8. Jika nilai di atas 8. Nilai diambil dari mana? Dari patokan nilai atau dari sel nilai. Jika nilai 1 punya Ahmad lebih dari simbol lebih dari 8. Oke teman-teman, maka koma lulus, tidak lulus. Saya copy di sini. Oke teman-teman, ini rumusnya.
If jika E6 itu nilai Ahmad lebih dari 8, ini adalah kondisi teman-teman. Kondisinya jika nilai 1 ini lebih dari 8, maka lulus. Jika tidak lebih dari 8, maka tidak lulus. Kita lihat lagi ilustrasinya. Nah, jika if kondisinya, karena tadi kondisinya lebih dari 8, jika kondisinya lebih 8, jika lebih dari 8 nilainya, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kalau nilai ini lebih dari 8, maka yang dijalankan adalah lulus. Lulus ini adalah kondisi benar atau jika benar. Kondisi benar atau kondisi terpenuhi. Jika nilai ini kurang dari 8, maka yang akan dijalankan adalah kondisi tidak benar atau kondisi tidak terpenuhi. Saya contoh misalnya di sini 7, saya enter, keterangannya tidak lulus. Kenapa? Karena syarat lebih dari 8-nya tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah tidak lulus atau perintah yang salah. Saya contoh lagi, misalnya sama dengan if jika nilai Siti lebih dari 8, maka kondisi terpenuhinya apa? Maka baik misalnya. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak baik. Tanda kutip itu seteks ya teman-teman, jangan lupa, kurung tutup, enter. Maka yang dijalankan baik. Kenapa? Karena kondisinya terpenuhi. Kondisinya mana? Kondisinya di atas 8. Jika nilainya di atas 8. Tapi kalau misalnya nilainya 5, maka tidak baik keterangannya. Kenapa? Karena 5 tidak memenuhi kondisi atau syarat lebih dari 8. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, penggunaan rumus if. Jika nilai Ahmad if kurung buka, jika nilai Ahmad lebih dari 80, maka jalankan perintah benar. Perintah benarnya apa? Mantap misalnya. Tapi kalau nilai Ahmad kurang dari 80, tidak lebih dari 80, jalankan perintah yang salahnya. Gagal. Kurung tutup, enter. Maka predikatnya gagal. Kenapa? Karena nilai Ahmad tidak lebih dari 80. Kalau saya rubah menjadi 90, maka mantap. Kenapa? Karena 90 lebih dari 80. Karena kondisinya jika lebih dari 80. Kenapa mantap? Karena kondisinya terpenuhi. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, di bawah 80, misalnya 79, maka gagal. Yang dijalankan adalah perintah yang salah. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu percabangan dari if. Formula if yang pertama adalah operator perbandingan. Operator perbandingan ada 5. Yang pertama loh. 1, 2, 3 mulai. Operator perbandingan ada 5. Yang pertama, lebih besar dari, atau ya disimbolkan dengan tanda siku ke kanan. Yang kedua, lebih kecil dari, tanda siku ke kiri atau panah ke kiri. Yang ketiga, sama dengan. Yang keempat, lebih besar atau sama dengan. Yang kelima, lebih kecil dari atau sama dengan. Cara penggunaannya seperti ini. Saya hapus dulu.
Misalnya ini 78, 50, 65, 80, 79. Nah, rumus perbandingan digunakan bersandingan dengan rumus if. Caranya yang pertama adalah lebih besar dari. Cara penggunaannya adalah if jika misalnya saya pengen apabila nilai Ahmad lebih besar dari 80, maka Ahmad lulus. Tapi jika nilai Ahmad tidak lebih besar dari 80, maka Ahmad tidak lulus. Jika nilai Ahmad lebih besar dari 80, maka lulus. Maka perintah yang dijalankan adalah lulus. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak lulus. Kurung tutup, enter. Keterangannya tidak lulus, kenapa? Karena nilai Ahmad tidak lebih besar dari 80 atau di bawah dari 80. Karena syarat yang dibutuhkan untuk lulus adalah jika nilai Ahmad di sini lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80. Kalau saya rubah menjadi 81, maka lulus. Kenapa? Karena kondisinya terpenuhi. Yang dijalankan adalah perintah jika benar. Oke, yang selanjutnya yaitu lebih kecil dari. Lebih kecil dari. Contoh misalnya apabila nilai Rudi lebih kecil dari 90, maka lulus. Kalau lebih besar dari 90, maka tidak lulus. Caranya seperti ini, sama aja, sama dengan if nilai Rudi lebih kecil dari 90, maka jalankan apa jika kondisi terpenuhi? Misalnya lulus. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka misalnya gagal. Kurung tanda kutip, kurung tutup, enter. Maka keterangannya lulus. Kenapa? Karena saya copy dulu. Karena nilai Rudi lebih kecil dari 90. Maka yang akan dijalankan jika kondisinya terpenuhi adalah perintah jika kondisinya terpenuhi, maka lulus. Tapi jika nilai Rudinya saya rubah menjadi 91, maka gagal. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Kondisinya seperti apa? Kondisinya kurang dari 90. 91 kan lebih dari 90, maka tidak sesuai dengan yang diharapkan ini. Maka yang dijalankan adalah gagal atau kondisi jika salah. Oke, next teman-teman, yaitu sama dengan. Sama dengan. Penggunaannya seperti ini, sama dengan jika nilai Siti sama dengan 50, maka lulus. Jika tidak sama dengan 50, maka gagal. Kurung tutup, enter. Nah, kenapa di sini Siti lulus? Karena nilainya sama dengan 50. Nilainya kan 50. Maka yang dijalankan adalah perintah jika benar, lulus. Tapi kalau saya rubah menjadi 51, maka gagal. Kenapa? Karena nilai Siti tidak sama dengan 50. Maka yang dijalankan perintah yang kedua, gagal. Seperti itu. Atau 49, maka gagal. Tapi kalau pas 50, lulus. Karena syaratnya atau kondisinya pengen nilai Siti sama dengan 50 pas. Selanjutnya yaitu lebih besar dari atau sama dengan. Cara penggunaannya seperti biasa, sama dengan if jika
nilai Siska lebih besar atau sama dengan dari 80, maka lulus. Jika tidak lebih besar atau sama dengan 80, maka gagal. Keterangannya gagal. Kenapa? Saya rumusnya pindah dulu. Kenapa? Karena Siska tidak lulus melewati kondisi yang ada pada rumus. Kondisinya seperti apa? Jika nilai Siska lebih besar dari 80, apakah nilai Siska lebih besar dari 80? Tidak. Ya kan? Yang selanjutnya, apakah nilai Siska sama dengan 80? Juga tidak. Maka yang dijalankan adalah perintah gagal. Perintah tidak sesuai dengan kondisi. Tapi jika Siska 80 di sini, oke? Jika nilai Siska lebih dari 80, apakah nilai Siska lebih dari 80? Tidak, karena nilainya pas. Atau apabila Siska nilainya 80, apakah kondisinya terpenuhi? Terpenuhi, maka yang dijalankan adalah lulus. Jika 81 misalnya atau 90, maka lulus. Kenapa? Karena lulus pengecekan. Jika Siska nilainya lebih dari 80, apakah 90 lebih dari 80? Benar, maka lulus. Begitu juga selanjutnya, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan. Misalnya sama dengan jika nilai hamzah lebih kecil atau sama dengan 80, maka lulus. Jika tidak sesuai kondisi atau syarat, maka tidak lulus. Kurung tutup, enter. Di sini kenapa lulus? Saya copy dulu rumusnya. Di sini kenapa lulus? Karena kondisi nilai hamzah sesuai dengan kondisi yang selanjutnya, kondisi 80. Di sini jika nilai hamzah kurang dari 80, apakah nilai hamzah kurang dari 80? Tidak, karena nilainya pas 80. Selanjutnya dicek lagi, apakah nilai hamzah sama dengan 80? Apakah nilainya sama dengan 80? Benar. Lulus pengecekan, maka yang dijalankan adalah lulus. Karena ada salah satu pengecekan yang dianggap lulus atau dianggap benar. Tapi kalau misalnya nilainya 81, maka tidak lulus. Kenapa? Karena yang pertama, jika apabila nilai hamzah kurang dari 80, apakah 81 kurang dari 80? Tidak, 81 lebih dari 80. Maka gagal nih pengecekan pertama. Selanjutnya dicek lagi, apakah nilai hamzah sama dengan 80? Juga tidak. Kenapa? Nilai hamzah 81. Maka gagal dicek dua kali. Yang dieksekusi adalah skrip atau rumus, tidak lulus. Tapi jika nilai hamzah misalnya 60, lulus. Kenapa? Yang pertama, apabila nilai hamzah kurang dari 80, sudah jelas 60 adalah kurang dari nilai 80, maka langsung lulus walaupun tidak sama dengan 80. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan. Di sini saya ada file latihan 1. Saya ada latihan 1. Kita akan menggunakan formula atau rumus yang sudah kita pelajari dari aritmatika sampai kondisi operator perbandingan.
Nah, di sini kita akan mengisi nama panjang dirubah menjadi nama kapital semua. Nama panjang diambil dari nama depan dan nama belakang. Tapi kita disuruh membuat nama kapital semua. Caranya bagaimana? Kita sudah praktekkan tadi, sama dengan upper kurung buka, klik nama depan, dan itu diingat-ingat lagi, dan itu adalah formula connect atau untuk menyambungkan, dan tanda kutip sama dengan, karena spasi adalah teks, jadi harus pakai sama dengan. Terus sambungkan lagi dengan apa, nama belakang, kurung tutup, enter. Jadi akan menjadi nama asli atau nama huruf besar semua. Kalau pengen cepat, blok, klik kanan, copy, paste spesial. Oke. Nah, selanjutnya kan kita disuruh mengisi jumlah. Jumlah diambil dari nilai UTS ditambah nilai UAS. Caranya menggunakan apa, teman-teman? Menggunakan sum atau sum. Sama dengan sum kurung buka nilai UTS sampai nilai UAS, kurung tutup, enter. Maka hasilnya ini kita copy, kita paste spesial formula seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi nilai rata atau rata-rata dari jumlah. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya nilai rata-rata dari UAS dan UTS. Caranya sama dengan average kurung buka UTS dan UAS kurung tutup, enter. Nilainya 83,5. Kita copy, kita blok, klik kanan, paste spesial. Oke. Sudah ada hasilnya, teman-teman. Selanjutnya mencari nilai rapot. Kita lihat dulu petunjuknya. Nilai rapot dihasilkan dari jumlah dikurangi nilai UAS. Dari jumlah dikurangi nilai UAS. Berarti sama dengan kita menggunakan operator aritmatika. Jumlah strip kurangi nilai UAS, enter. Nilainya 78. Kita copy lagi, klik kanan, paste spesial. Kita copy, klik kanan, paste spesial, formulas. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi, untuk predikat kita akhir aja, nilai tertinggi dari jumlah. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya menggunakan max kurung buka, kita blok nilai yang jadi referensi, kurung tutup, enter. Nilai yang tertinggi 185. Selanjutnya mencari nilai terendah, sama dengan min, enter. Nah, selanjutnya jumlah siswa perempuan. Kita menggunakan apa, teman-teman? Masih ingat? Kalau menghitung bersyarat menggunakan count if, ya. Count if kurung buka, kita blok yang akan kita cari referensinya, yang akan kita jadikan referensi, koma, kita akan mencari apa? Karena perintahnya perempuan, jadi P ini didapat dari tabel ini. P. Kalau rumusnya misalnya cewek, C, di sini juga C. Seperti itu, kurung tutup, enter. Jumlah perempuannya 2. Sekarang kita disuruh mencari jumlah laki-laki. Sama aja, gunakan count if kurung buka, tabelnya kita blok, koma, L, kurung tutup, enter. Selanjutnya jumlah siswa diambil dari nama depan. Kita disuruh menghitung jumlah siswa
tapi diambil dari nama depan. Kita hitung dari nama depan. Kita menggunakan apa? Count apa? Counta. Counta ya. Kenapa? Karena count digunakan untuk menghitung angka. Kalau counta menghitung teks. Caranya counta kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Jumlahnya ada 6 walaupun tabelnya ada 7. Oke, selanjutnya kita isi predikat. Petunjuknya, predikat sebenarnya siswa yang nilainya di atas 80 maka dianggap lulus. Oke, perhatikan perintahnya teman-teman. Siswa yang nilainya di atas 80 dianggap lulus. Jadi penulisannya menggunakan if jika nilai siswa, nilai rapot Ahmad Farhan lebih dari atau di atas 80 maka lulus, maka dianggap lulus. Tapi jika tidak, dianggap belum lulus atau gagal. Kurung tutup, enter. Maka keterangannya gagal. Kenapa? Nilai Ahmad Farhan tidak lebih besar atau bukan di atas 80. Seperti itu teman-teman. Saya blok, klik kanan, paste, pilih formulas, enter. Oke, untuk Rudi Doa lulus. Kenapa? Karena nilainya 81, memenuhi kondisi. Kondisinya bagaimana? Kondisinya jika di atas 80. Seperti itu. Oke, selesai. Nah, sedikit tambahan teman-teman, bagaimana cara untuk memunculkan nilai dari sheet yang kita jadikan acuan. Contoh, saya di sini pengen menulis nama guru mata pelajaran. Tapi karena kita sudah punya di sini nama gurunya, maka kita tidak usah menulis. Caranya sama dengan lalu klik nama gurunya, lalu enter. Maka nama gurunya, maka sel ini akan sesuai dengan isi dari sel yang kita klik. Misalnya saya rubah menjadi nama Kakang. Maka di bawahnya juga perhatikan berubah menjadi nama Kakang. Ini berfungsi untuk seluruh sheet. Contoh misalnya saya punya sheet 1, tulisannya misalnya makan. Saya pengen menampilkan tulisan makan ini misalnya di nama guru. Caranya seperti tadi, sama dengan lalu pilih sheetnya, lalu klik tulisan makannya, lalu enter. Maka di sini akan jadi tulisan makan. Walaupun di sini saya ganti menjadi minum misalnya, di sini juga akan berubah menjadi minum sesuai dengan apa yang diisikan di sel yang dijadikan rujukan. Seperti itu. Saya kembalikan. Saya pengen nama gurunya ada di sini. Seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu latihan kita. Nanti kita lanjut lagi pembahasan if bersarang. Di sini ada if dengan operator logik, if and, or, not, is blank, dan if error. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ke depan lebih semangat lagi untuk mempelajari Excel, lebih giat lagi karena Excel sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, apalagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu guru di Nusantara. Yang selanjutnya, apabila ada pertanyaan, apabila belum mengerti, request serta kritik dan saran, jangan segan-segan tulis di komentar. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.